Ketemu lagi kita anak muda. Tapi kali ini kau harus mendapatkan hukuman. Dosa-dosamu bisa kuampuni apabila kau mau menyerahkan pedangmu itu. Maaf, kalau saya tidak bisa menerima tawaran Tuan. Panji takut? Bagus. Seorang lelaki tidak boleh takut, apalagi menangis. Dia lari, Empu. Kadang-kadang aku heran melihat kamu, Buni. Sepertinya kamu menaruh dendam kepada lelaki. Lelaki adalah makhluk yang paling menjijikan. Mereka selalu menutupi kebusukannya dengan senyum manis dan rayuan gombal. Aku kira tidak semuanya. Malahan sebaliknya. Aku yang sering dikecewakan oleh wanita. Semuanya busuk. Ya, paling tidak. Mungkin bapakmu sendiri pasti orang baik. Mana mungkin kamu bisa menilai? Padahal kamu belum kenal. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya bisa melihat dari watakmu yang baik, yang belas asih kepada orang yang tertindas. Kamu selalu membela pihak orang yang lemah. Semua watak baik seperti itu, apa mungkin muncul dari seorang bapak yang berhati binatang? Iya kan? Sudah malam, Kamandano. Kamu tidak tidur? Tidak, kamu saja. Biar aku yang jaga. Kamandano, setelah aku renungi lebih dalam, kata-katamu ada benarnya. Memang aku merasakan paling tidak ada dua orang lelaki yang pernah aku kenal agak lain dari semua lelaki yang busuk. Yang pertama adalah kakekku, dan yang satu mungkin kamu. Tapi aku belum begitu kenal kamu secara dekat. Terus terang, aku terkesan melihat bagaimana sikapmu melindungi Panji waktu dikeroyok oleh Empu Tombajil dan kedibannya itu. Kamu seperti banteng melindungi anaknya dari keroyokan harimau tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Itu antara lain yang membuat penilaianku tentang lelaki menjadi goyah. Aku menjadi ragu atas sikapku selama ini. Selamat berjuang, Kamandano. Saya mendengar kabar burung bahwa sebelum penyerbuan tentara gelang-gelang di Singosari, Paman Adipati ada hubungan dengan Jayakatwang. Mungkin saja berita itu benar, Gusti. Tapi semua itu hanya untuk membuktikan bahwa kekuatan dalam negeri Singasari sudah sangat rapuh. Itu yang Kandawira Raja ungkapkan kepada Sang Prabu. Tapi peringatan itu pula yang menyebabkan Kanda ditugaskan menjadi adipati di Sumenep ini. Kalau perlu izinkan saya, sowan dulu ke dalam Ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus, saya akan jemput Gusti dan semua anggota rombongan. Jangan. Kamu itu kalau bicara gerusa-gerusu, Lawe. Nanti ayahmu malah bisa salah menangkapnya. Biar saya saja yang ke sana, Gusti. Kapan?
Saya pikir sekarang lebih baik. Mungkin akan sampai di Sumenep malam hari, Gusti. Ada apa ini, Empu Tong Baje? Hei, dari mana kamu, Sakawuni? Apa perlu kulaporkan semua yang aku lakukan pada Tuan? Perlu. Aku tidak mengabdi pada Tuan. Urusanku hanya kepada Tuan Kebon Mundara. Dari kelompok pendekar. Kamu termasuk kelompokku. Tapi, selama ini tidak pernah ikut bersama kami. Iya, kami yang bekerja keras. Kamu malah enak-enakan berkeliaran. Bahkan membokong kami. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Omonganmu sudah menuduh? Bukankah kamu perempuan bercadar hitam yang telah membokong kami waktu mau menangkap pendekar Singosari itu dekat Jasunungkal? Aku tidak pernah mengenakan cadar, apalagi warna hitam, warna kematian yang paling kubenci. Aku kenal sekali dengan gerakan silatmu dan pedang pendekmu. Kamu kira hanya aku yang memiliki pedang pendek dan jurus tangan 1000? Kamu memang sok jago. Kamu kira kamu saja yang paling hebat? Kamu yang bicara, Sambi, bukan aku. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa sesama kita saling berantem? Sakawuni, apa maksudmu? Kamu mau jadi pengkhianat? Ampun, Gusti Pati. Mereka menuduh tanpa bukti. Tong Bajil, Dewi Sambi, kita tidak bisa menangkap orang tanpa alasan yang kuat. Sakawuni, sampai saat ini kamu masih bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau kesalahanmu itu terbukti, hukuman kami kepada pengkhianat sangat kejam. Sekarang ini, musuh dalam arti kata yang berani secara terang-terangan mengadakan perlawanan nyaris sudah tidak ada. Tapi bukan berarti negeri ini sudah kita kuasai secara mutlak. Sebab prajurit-prajurit Singosari yang kita kalahkan itu pasti tidak akan pernah suka pemerintah Gelang-Gelang menguasai negerinya. Mereka akan tetap menyimpan dendam dan terus mengobarkannya kepada anak cucu mereka sampai datangnya suatu kesempatan untuk membalaskannya. Apa perlu kita habiskan mereka? Tidak. Sang Prabu Jaya Katuang ingin merubah citra bala tentara kita menjadi sahabat dan pelindung rakyat. Apa itu malah tidak membahayakan, Gusti? Terlalu memberi angin kepada musuh akan membuat mereka cepat menjadi berani. Saya sudah bicarakan hal ini kepada Sang Prabu. Tapi beliau tetap menginginkan seolah-olah penaklukan negeri ini hanya sekedar suksesi berdarah. Dari seorang raja yang gila perang oleh seorang raja yang cinta damai. Lalu, tugas Empu untuk mendidik Telik Sandi dan menyebarkan ke seluruh daerah kekuasaan. Menyelidiki segala gerakan apapun yang mencurigakan dalam masyarakat. Mungkin sekarang belum, tapi sebentar lagi pasti akan muncul. Artinya kakak membela mereka? Aku hanya memberi saran. Selalu memberi. Dulu Sang Prabu Kertanegara pernah menolak saranku. Bahkan membalasnya dengan membuangku jauh ke timur, di sini. Sebaliknya, Jaya Katuang meminta saranku. Kenapa aku tidak memberi? Jadi bukan persekongkolan? Tentu saja bukan. Apa kalian pernah melihat orang Madura memihak Gelang-Gelang? Jadi kakang bisa menerima Dia Wijaya di sini? Kenapa tidak? Aku kenal baik beliau. Keturunan orang besar, cucu Narasimha Murti. Maling! Hei, maling! Maling! Pencuri! Tangkap pencurinya! Yang mana malingnya, Capan? Perempuan itu makan di warungku. Tidak mau bayar, malah lari.
Bukan begitu. Uang saya hilang, Tuan. Hei, kamu pendatang baru ya? Hah? Di sini sudah terlalu banyak gelandangan. Bikin kacau saja. Cantik-cantik suka mencuri. Makan tidak mau bayar. Ayo ladeni aku. Ayo. Ayo. Ayo ladeni aku. Jangan, Tuan. Saya janji akan bayar. Saya akan cari uang saya. Mungkin jatuh. Saya sudah bersuami, Tuan. Iya. Semua barangku. Iya. Jangan. Ayo ladeni aku. Ayo. Jangan, Tuan. Ayo. Saya Ayo ikut perempuan aku. nakal. Ayo ladeni aku. Ayo. Kurang ajar. Jangan, Tuan. Saya bukan pencuri. Aku paling tidak suka kalau ada lelaki yang menyakiti wanita. Apalagi yang mengaku punya pendekar. Jangan ikut campur. Dia maling yang meresahkan warga kota. Aku keamanan di pasar ini. Dia sudah mengatakan bahwa uangnya hilang. Itu hanya alasan saja. Maaf. Dia maling. Iya. Sangat menyakitkan hati kami harus meminta ampun kepada pemberontak yang menguasai negeri kami. Raden masih menginginkan negeri itu kembali ke Kertanegara? Siapapun menginginkan miliknya kembali. Benar. Untuk itu memerlukan pengorbanan. Jer Basuki Mowobeo. Dan pengorbanan itu adalah seluruh perasaan Raden. Saya jamin, Jaya Katuang akan lebih menghormati saya daripada anaknya. Saya akan mengirimkan surat kepada Jaya Katuang tentang permintaan ampun Raden dan keniatan Raden untuk mengabdi. Siapa yang bisa menolak permohonan seorang sahabat seperti Arya Wiraraja? Orang yang dibuang mertuamu ke Pulau Gersang itu memintakan ampun untuk kalian semua. Tentu saja saya harus mengabulkan apapun akibatnya. Untuk sementara kamu dengan istrimu boleh menempati balai tamu. Yang lain boleh tinggal di rumah penduduk sampai kami bisa memberi tempat yang lebih layak. Tergantung dari sikap dan pengabdian kalian yang kalian janjikan kepada kami. Terima kasih, Gusti Prabu. Kamu tahu bagaimana luluh lantak perasaanku ketika harus menyebut Gusti pada pembunuh Ayahanda Prabu. Dan bagaimana harus menahan perih di dada ini ketika saya menunggu jawaban dari mulut Jaya Katuang. Kanda, banyak rakyat dan prajurit yang sudah mengorbankan hidup mereka. Bahkan Ayahanda Prabu pun sudah merelakan hidupnya. Sekarang giliran Kanda dituntut untuk mengorbankan harga diri Kanda.
Bukankah itu masih wajar? Kanda Wijaya? Maaf, saya mengganggu. Gayatri, masuk. Kami sedang membicarakan Dinda. Dinda Gayatri, maafkan Kanda tidak bisa menolong Dinda ketika pasukan gelang-gelang menyerbu istana. Saya mencari-cari Kanda sampai akhirnya tertangkap pasukan gelang-gelang. Aku bahagia sekali melihat kedua istriku selamat. Kanda menyerah? Sebenarnya saya lebih suka kalau Kanda melawan. Dinda Gayatri, kita harus melihat ke masa depan. Tidak boleh tenggelam di dalam kesedihan seperti ini. Di dalam kekalahan pun, kita harus belajar untuk menang. Tapi bagaimanapun juga, saya sadar kalau Sang Rama Wijaya tetap akan menjadi duri di sini. Terutama kalau dia terlalu lama dekat dengan pusat pemerintahan. Secara halus, lebih baik Gusti Prabu tawarkan saja tanah perdikan kepadanya. Larang dia tinggal di sini. Bagaimana kalau mereka menghimpun kekuatan? Kalau di sini, dengan mudah kita bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Siapa saja yang mereka hubungi. Itu benar, Raden. Tapi jangan lupa, kalau dia kita jauhkan dari rakyat Singosari, maka dia akan menjadi kucing jinak yang lucu. Dan tidak secuil pun membahayakan Gusti Prabu. Ya, alasan itu masuk akal. Tapi pendapat Arda Raja juga masuk akal. Bagaimana kita bisa mengawasi gerak-gerik mereka kalau jauh dari kota raja? Gusti Prabu, saat ini kita memiliki ribuan telik sandi, terutama di daerah-daerah yang banyak bermukim penduduk asli Singosari, dan juga di kota raja Singosari sendiri. Ada apa, Paman? Kamu tunggu di dalam. Paman ada urusan sebentar. Cepat. Kamu memang bandel, Raga Runting. Sudah peot, masih senang petakilan. Seperti perawan saja. Kamu yang ketentengan, Sapi Ompong. Kamu yang mengejar-ngejar saya. Memangnya saya suka? Waktu masih muda saja saya sudah jijik. Apalagi sekarang. Kamu tidak pernah berubah, Raga Runting. Pemarah, tukang caci maki.
Itu sebabnya kamu tidak laku kawin. Kurang ajar kamu. Sebenarnya kamu cemburu kan? Karena aku mendekati pondok Cah Bagus itu. Iya kan? Mbok ngaca di sendang. Sendang itu diciptakan Dewata supaya orang bisa ngaca, supaya manusia bisa tahu diri. Lawong wajahmu penuh wiron gitu kok. Suka ngintip anak muda. Kau harus dihajar, sapi ompong. Hah? Iya. Wah. Kakang tambah rawang. Kakang, apa kataku? Kau pasti kalah, Kakang. Kakang, jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku tahu kamu sebetulnya mencintaiku, tapi kamu terlalu sombong untuk mengatakannya, Kakang. Ngajar. Apa yang kita harapkan selama ini sudah mendekati kenyataan. Prabu Jaya Katuang mengundang saya menghadap untuk membicarakan masalah tanah perdikan yang akan diberikan kepada saya. Akhirnya sang Prabu menyadari bahwa bagaimanapun Gusti tetaplah sepotong duri di dalam daging negeri gelang-gelang ini. Siasat Kakang Banyakwida benar-benar hebat. Sang Prabu ditempatkan di dalam dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakkan. Ya, mula-mula saya ragu dengan rencana ini. Tapi ketika saya pikir dalam-dalam, pendapat Paman Wiraraja itu memang luar biasa. Tanah tarik? Apa alasanmu? Tanah itu masih alas purwa. Kami hanya ingin menyepi, Gusti Prabu. Itu kenapa kami pilih tanah tarik. Jauh dari Singosari, juga jauh dari kota Raja Kediri. Hanya ketenangan yang bisa membuat manusia berpikir jernih. Ya, kamu benar. Saya berikan tanah itu sebagai hadiah atas pengabdian dan tanda setiamu kepadaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalau sepekan lagi rombongan dari Sumenep tidak datang, mungkin kita akan kekurangan makanan, Gusti. Tapi Kakang Banyakwida menjanjikan untuk secepatnya mengirimkan tenaga dan makanan. Usahakan untuk cari makanan di desa sekitar sini atau dalam hutan. Paling tidak, separuh dari tenaga sukarela itu dikerahkan untuk berburu kerbau atau menjangan liar. Desa yang terdekat paling cepat ditempuh setengah hari perjalanan. Kebanyakan orang-orang Madura mendirikan perkampungan mereka di pinggir pantai. Sementara di dalam hutan jarang terdapat pohon buah, kecuali maja. Tapi tidak bisa dimakan, Gusti. Kenapa? Rasanya pahit, Gusti. Kemarin seorang pekerja hampir meninggal karena makan buah itu. Lehernya tercekik rasa pahit. Suatu saat, kalau pedukuhan ini terwujud,
akan kuberi nama Majapahit. 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 Semua wanita yang ada di desa ini ada dalam kekuasaan saya. Nanti saya bawakan 5 orang. Ki Lejong dan Ki Bangkal bisa memilih sendiri. Sebentar, Ki. Ketemu lagi. Kamu maling perempuan yang tempo hari, kan? Ampun, Tuan. Saya sudah membayar makanan di warung itu. Sambang. Siapa dia, Sambang? Dia maling perempuan yang pernah saya tangkap, Ki. Cantik juga. Kalau Aki mau, silakan. Bangkal. Ternyata perempuan asing itu rupanya. Jangan sampai lolos, Lejong. Kita bawa ke tempat Putong Bacil. Selamatkan wanita itu, Nyai. Biar aku yang meladeni mereka. Tapi Ongkong, siapa yang nyuruh kamu bantu aku? Aku bukan menolong kamu, Nyai. Tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu. Kelihatannya, mertua saya itu orang terpandang di desanya. Apa Nyai kenal dia? Hampir semua pendekar di Daha ini kenal dengan Empu Hanggareksa. Karena senjata buatannya cukup bagus. Meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Ranubaya. Orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini. Saya dan suami saya datang ke negeri ini membawa pedang yang dibuatnya di negeri saya untuk diserahkan pada pewarisnya. Ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Dia adalah Arya Kamandanu. Siapa? Siapa nama suamimu? Arya Kamandanu. Ya. Ya, 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 ya. Ah!
Kalau ingin menjumpai istrimu, datanglah ke Bukit Kapur Jurang Biru. Nyai yang melemparkan panah itu? Iya. Mana Mesin? Dia dalam perlindunganku. Suami macam apa kamu? Membiarkan istri hamil terlunta-lunta, sementara kamu enak-enakan bersembunyi di sini. Berbulan-bulan saya sudah mencarinya, tapi belum juga ketemu. Mencari seseorang di tempat terpencil di sini, mana mungkin ketemu? Sekian lama menelantarkan istri, dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya. Apa sebenarnya maumu, Nyai? Kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi Mesin. Aku tidak ingin Mesin dalam lindungan lelaki yang loyo. Ayo serang aku. Aku dengar dari istrimu, kau murid Danubaya, pasti mewarisi ilmu Saipi Angin. Mana? Aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyhur itu. Dasar sapi ompong. Kenapa kamu selalu cari kesempatan? Habis, kamu berlebihan sih. Orang mau ketemu istrinya sendiri, kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Aku cuma ingin tahu, apa dia mampu melindungi istrinya? Biarkan mereka membawa nasib mereka sendiri. Kamu tidak ada hak untuk ikut campur dalam rumah tangga orang. Pulanglah ke Mandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Paman Kamandanu itu orangnya baik. Bibi pasti naksir. Paman Kamandanu memang baik sekali. Ganteng mana sama bapakmu? Sebenarnya bapak juga ganteng, tapi jahat, suka memukuli ibu. Mesin. Kakak. Saya kenal watak anak buah saya yang namanya Jaran Lecong itu. Suka melebih-lebihkan. Paling-paling dia dengan jaran bangkal mengganggu istri orang. Kemudian dikeroyok orang sekampung. Bukankah letak Lopandak berseberangan dengan hutan tarik? Maksud Gusti? Gusti curiga kejadian itu ada hubungannya dengan orang-orang Sanggrama Wijaya, dengan kabar burung dukuh yang bernama Majapahit. Itu bukan kabar burung, Empu. Raden Ardaraja sendiri sangat mencemaskan. Dan untuk itu aku kemari. Kami sudah sering mengirim telik sandi ke sana. Tidak ada apa-apa. Yang disebut Majapahit itu hanyalah sebuah dusun kecil dan miskin. Kami terus meronda, Gusti Patih. Kami tidak mau dibayar tanpa kerja. Tidak ada salahnya kalau Lopandak dironda dengan lebih teliti. Kalau perlu, saya sendiri yang akan melakukan perondaan. Jangan, Sambi. Kamu sudah terlalu dikenal
Terutama di sekitar Jasun Bungkal. Bagaimana kalau Nini Sakawuni? Baik, Gusti. Ada apa, Wedamurti? Mana Kakang Lingga? Gelang-gelang menyerang Lopandak. Mana Kakang Lingga? Ada. Anak saya berkelahi dengan peronda dari Jasun Bungkal, Raden. Kenapa berani melanggar ketentuan yang sudah kita sepakati bersama? Mana anakmu? Dia buron, Raden. Saya perlu memberitahu kepada Raden supaya segera bisa menanggulangi akibat yang mungkin ditimbulkan oleh kejadian itu, Raden. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku di tempat latihan. Baik, Raden. Saya mengaku salah, Raden. Saya siap menerima hukuman. Begitulah seharusnya sikap seorang kesatria. Siapa yang bersedia menghukum Linggapati? Saya tahu, kalian tidak akan tega untuk menghukum sahabat sendiri. Tapi dalam sebuah perjuangan, kadang-kadang sesuatu yang jauh lebih kejam terpaksa harus tega dilakukan. Kalau kita semua tidak ingin hancur. Dan melepas rasa tidak tega, itu pun perlu latihan. Linggapati telah melakukan hal yang sepatutnya memang harus dihukum. Saya yang akan menghukum dia. Teruskan, Werda. Teruskan. Setiap kejutan yang kamu lakukan akan meringankan rasa salahku. Teruskan, Werda. Teruskan, Werda. Apakah perlawanan orang Lopandak bukan merupakan bukti? Belum, Raden. Bisa saja hal itu karena kelakuan Jaran Lejong dan Jaran Bangkal yang berlebihan. Tapi, kalau memang itu Gusti kehendaki, biarpun itu adalah ulah anak buah saya, kami bisa saja menghancurkan desa itu. Dan kalau memang desa itu dilindungi oleh Wijaya, maka dengan itu, bukti bahwa mereka telah melakukan pemberontakan terbukti sudah. Ya, kenapa tidak? Kalau ternyata Sanggrama Wijaya tidak melakukannya, maka kita akan berhadapan dengan Gusti Prabu Jaya Katuang. Karena sudah menyerang Pamong Kediri yang telah dianugerahi tanah perdikan. Ingat, sesudah Sanggrama Wijaya menyatakan sumpah prasetia kepada Kediri, maka secara hukum dia adalah Pamong Kediri. Kalau tempo hari Tuan menugaskan penyelidikan ini kepada saya, sekarang ini Tuan sudah mendapatkan laporan dan bukti tentang usaha pemberontakan Sanggrama Wijaya. Silahkan Nisanak istirahat di sini. Besok pagi kami ajak Nisanak bertemu dengan Kilura. Apa nanti saya tidak diganggu orang? Ini kampung orang baik-baik, Nisanak. Saya jamin, penduduk Lopandak tidak akan ada yang mengganggu Nisanak. Lagi pula, kami juga meronda setiap malam. Terima kasih.
matikan api, cepat. Ada orang kemari. Kemana mereka? Seharusnya mereka ada di sini. Mereka pasti masih ada di sini. Lihat, daun semaknya masih belum terbakar. Ada apa kalian kemari? Mau lapor, Den. Ada orang yang mencurigakan. Dia berpura-pura tersesat. Sekarang dia tidur di bilik jaga. Dia ada di sini sekarang. Jangan-jangan... Iya. Orang tadi yang kalian bilang tersesat. Agak berbeda, Raden. Pakaiannya juga beda. Kalau yang tersesat tadi seorang wanita cantik dan lembut. Kalau yang menyerang Raden tadi, tampaknya ganas. Dia pasti telik sandi orang gelang-gelang. Kita harus makin hati-hati. Karena tempat persembunyian kita telah diketahui oleh mereka. Manusia licik, bebaskan totokanmu. Hei, kelakuanmu tidak terpuji di sana, membokong orang yang sedang bertarung secara kesatria. Akan latihan kanuragan? Tidak, Gusti. Semua penduduk Lopandak ini adalah petani. Jadi tidak pernah terpikirkan untuk belajar kanuragan. Bohong! Sungguh, Gusti. Bahkan kami tidak mampu melindungi desa kami waktu diserang gerombolan rampok. Benar, Gusti. Tidak ada satupun penduduk Lopandak yang berlatih kanuragan, Gusti. Walaupun saya disiksa sampai mati, saya tetap mengatakan begitu. Sumpah, Gusti. Baiklah. Kalau kau memang tidak mau mengaku, kau akan merasakan akibatnya. Ampun, Gusti. Saya mengatakan apa adanya. Kalau saya salah, mohon ampun, Gusti. Telik sandi kami telah mengetahui bahwa kalian ada hubungan dengan orang-orang di hutan Tarik.
Jadi kalian jangan mungkir. Kami cuma butuh pengakuan kalian. Kalian semua akan kami bebaskan. Atau satu demi satu dari kalian akan kami siksa dengan kejam. Paman Empu, kelihatannya anak muda ini punya ilmu kanuragan. geledah semua rumah. Tidak mungkin kalau hanya karena perbuatan Linggapati. Jangan-jangan ada penyusup dari desa lain yang ikut dalam latihan kanuragan. Mungkin ada yang berkhianat di antara kita. Ya, ya. Siapa orang tua bayi ini? Bagus. Kamu lebih mencintai Sanggrama Wijaya daripada anakmu. Selama ini kami sudah menjawab apa yang Gusti tanyakan. Sebenarnya apa yang Gusti inginkan? Pengakuan. Kalian telah melakukan kebohongan. Apa sudah serendah itu sikap kesatria Kediri? Sampai tega mau membunuh untuk mendapatkan apa yang diinginkan? Berikan bayi itu kepada istri hamba. Hamba siap untuk meladeni Tuan. Hamba Rangkawi, Lurah Lopanda, mengaturkan sembah Gusti. Bagus. Rupanya kamu telah berani membangkang pada Kediri, Ki Lurah. Hamba kurang mengerti maksud Gusti. Selama ini hamba tetap patuh kepada Gusti Prabu. Hamba juga mengirimkan persembahan dan upeti. Kamu tinggal mengiyakan. Kamu ada hubungan dengan Sanggrama Wijaya, maka seluruh penduduk Lopandak akan kami bebaskan. Atau kamu sudah bosan dengan sanak keluargamu? Maaf Gusti, hamba tidak bisa mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami lakukan. Beberapa anak buahku tewas, dikeroyok oleh pemuda-pemuda di sini dengan ilmu silat yang hebat. Apa kamu masih mungkir di sini ada latihan kanuragan? Ampun Gusti, mungkin bukan penduduk Lopanda. Atau kalaupun ada yang bisa ilmu silat, barangkali mereka memang sudah bisa silat sebelum Singosari dikalahkan gelang-gelang. Pintar bicara kamu.
Kakang berjanji kepada saya. Janji apa, Wardah? Kakang akan mengabdi kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Tentu, Wardah. Tentu. Kita berdua akan mengabdi kepada Majapahit, Wardah. Saya hanya mengantarmu sampai di sini, Kakang. Selamat. Wardah. 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 Wardah, jangan mati dulu, Wardah. 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 Wardah.